berkat kamu tugas berjebun dulu. Tuhan simbol kamu. Dia ada orang tua simbol kulit kamu. Paksa sehat entah sakit kamu temanina sepak sana kamu ketika musim baru yang makanya anda mereka bunga lebih orang tua tak dia di dua nakam keras nipal dulu Aristo bujur man orang tua berkat aku nande berkat aku bapak terus berjabung si baru tonton dulu mani kami nindo makam nindo izin kamu orang tua yang lebih telah berkunjung ke Diskam Duana. Ini bunga tanda kasih. Nah, serah dulu. Ada hadapan bang? Nah, kita ya. Senyum boleh. Ya. Bisa? Oke. Sip. Bunganya sekarang kasih ke Bang Krisno. Ada kata-katanya bang? Ya, coba bikin kata-katanya dulu. Enda bunga sen menyusul itu. Oke, foto dulu duanya di sini ya. Miring-miringnya berdua. Satu, dua. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow. I'm never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough. I'm never letting go. Never ceasing. Our love grows ever increasing. I won't let you go. Kebaktin pemasu-masun enda ibenaken ibas gelar di bata bapa sinjadikan manusia ibas gelar anakna Yesus Kristus takal perpulungan ras ibas gelar kesah si badia simpersada jabu kalak si erkini teken
penampat man bandu reh ibas jahwenari, singkawali perjabun anak-anak di bata, dengan mereken kejuah-juahan ras kesangapan ibas penemani kesah si badia. To make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into Nama pengharapan kami Tuhan ngerana kaman kami khusus naman kekelengan kami ibas gelar Yesus Kristus reh kami menang. Amin. Perbulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus kata dibata si sehman banta ibas pagi-pagi warinda ibuat ibas padan sindekah kitab Keluaran telu ayat sada seh kari kubas ayat 5. Bagenda kata dibata ogiken kami berbahasa Indonesia. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Jetro. Mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Demikian firman Tuhan. Menjuah-juah man banta krina. Sedekriahan ukur man banta ibas paksenda, terutama untuk Aristo dan Karina. Doa kita sudah dijawab Tuhan hari ini. Bagai keluarga si Tepu, ras keluarga Depari. Ngatakan bujur kita man Tuhan. Dibagikan Tuhan pertoton pemindonta tepat ibas waktuna. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, khususna man kekelengan kami Aristo Raskarin. Kita tahu bahwa erjabu, menikah itu adalah sesungguhnya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Berarti secara sederhana kita bisa melihat bahwa pernikahan kita adalah inisiatif dari Allah. Bukan hanya keinginan kalian berdua, keinginan keluarga si Tepu dan Depari, tapi yang terutama adalah itu datangnya dari Tuhan. Allah yang berinisiatif untuk menyatukan kalian. Karena kita tahu banyak hal yang bisa saja terjadi dan bisa saja orang yang sudah bertahun-tahun membina sebuah hubungan tapi tidak bisa sampai kepada jenjang pernikahan. Puji Tuhan. Ya, kalian diberkati. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Oleh karena itu pernikahan tidak bisa direkayasa. Pernikahan walaupun kita mempunyai rencana program dalam kehidupan, tapi yang namanya pernikahan tidak bisa ditebak kapan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu adalah rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya dalam pernikahan, ibas erjabu, si adalah pendilo Tuhan, berarti Tuhan merancang sesuatu tugas. Tuhan merancang suatu tugas
bagi orang-orang yang memilih untuk menikah, untuk erjabu, Aristo dan Karin. Jadi menikah itu bukan supaya kita bisa bersama terus. Kalau selama ini mungkin seminggu sekali ketemu, ini bisa nanti setiap hari ketemu. Tujuan pernikahan tidak hanya kita bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi. Bukan hanya kita bisa satu rumah, ya, menjalani hidup bersama-sama. Atau menikah itu adalah supaya Karin dan Aristo itu bisa pindah rumah. Dari rumah orang tua ke rumah sendiri. Atau kalau dalam bahasa Karo, menikah itu, erjabu itu bukan sekedar Aristo ndatken sirukat makan. Ya, kalau makan itu, kalau orang Karo, yang pertama diberi makanan itu diberi adalah kepada suaminya. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya supaya kita bisa hidup bersama dengan orang yang kita cintai, tapi Tuhan merancang suatu tugas. Apakah itu? Mari kita melihat. Di dalam Tuhan memberikan tugas kepada kita, termasuk kepada orang-orang yang mau hidup dalam pernikahan, Tuhan selalu mengadakan perjanjian. Gak tahu ini Karina sama Aristo apakah punya perjanjian dalam menikah. Sekarang ini ada, ya, supaya ya dalam tanda kutip tidak macam-macam nanti ke depan, mereka buat surat perjanjian. Ya, gaji suami istri itu dipegang oleh istri misalnya. Terus kalau sebelum menikah, jikalau sudah punya harta, ya itu bagaimana pengaturannya. Ya. Atau ada di surat perjanjian itu, walaupun nanti sudah punya anak, istri nggak boleh berhenti bekerja. Karena bisa di tengah jalan nanti sesuatu saja bisa berubah. Ada perjanjian. Tapi yang lebih penting di sini adalah ketika Tuhan merancang, memberi tugas kepada manusia, kepada kita yang menikah, hidup dalam rumah tangga, Allah itu mengadakan perjanjian. Ya, perjanjian untuk menjalankan tugasnya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika kita sudah berkomitmen untuk memasuki hidup dalam perjanjian, itu kita tidak boleh main-main. Karena kita berjanji bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dalam teks kita ini berbicara soal bagaimana Allah memberikan tugas kepada Musa. Mandat itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ya, jadi kalau mandat itu dari manusia, nanti sebentar lagi nanti di gedung Karin sama Aristo banyak sekali mendengar yang namanya perintah, ya, permintaan, doa dari kalim bubu, dari anak beru, dari keluarga besar. Itu banyak sekali nanti kalian dengar petuah-petuah, ya, janji-janji yang harus kalian lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mandat dari Allah kepada manusia. Jadi pasti ada perbedaan antara ketika Tuhan memberikan tugas daripada kalim bubu memberikan tugas Aristo. Itu pasti memiliki perbedaan. Dan tujuan pernikahan itu adalah menjadikan, jadi tujuan daripada pernikahan itu adalah menjadikan kalian berdua itu menjadi lebih baik. Ibarat seperti Allah memberikan mandat kepada Musa, apakah tujuannya? Supaya bangsa Israel yang dalam, ya, segala kesulitan hidup yang dia alami di tanah Mesir, melalui pimpinan Musa, mereka bisa keluar. Dan itu menjadikan kehidupan bangsa Israel yang tidak berarti, ya, yang tidak berguna, ada dalam kesusahan, itu bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, itu bisa dinyatakan.
Jadi untuk Aristo dan Karin, tujuan pernikahan itu adalah menjadikan kalian berdua, dan itu adalah mandat dari Allah. Perjanjian yang kalian ikat, yang diikat bersama-sama dengan Tuhan, dan tujuannya adalah menjadikan hidup kalian menjadi lebih baik. Kalau bangsa Israel tadi menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi lebih baik. Aristo setelah menikah dengan Karin, encakam erjabu, enca buat ndu berudeparie, geluh ndu semakin baik. Karin juga seperti itu. Sebelum bersama dengan Aristo, mungkin ada banyak kekurangan, kurang dewasa ataupun kurang bisa mengambil keputusan. Artinya ketika hidup dalam pernikahan nanti, apapun itu, kekurangan, segala hal yang belum sempurna dalam keluarga ini nanti menjadi disempurnakan oleh Tuhan, menjadi lebih baik. Rah ulina kegeluhendu, jangan sebaliknya. Encar jabu Aristoah menberudeparia, sehkal sikapna, rah dewasana, aurana petridah arah ayona, senyum lalap. Lagian memang Aristo senyum selalu. Karin juga begitu. Semakin dewasa. Dan tahukah kita bahwa banyak sekali tidak kita sadari, kadang-kadang keluarga kita, rumah tangga kita, itu adalah menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang bisa melihat, orang bisa menilai, dan yang paling penting, pernikahan kalian berdua itu menjadi inspirasi bagi adik-adik. Karin adalah selama ini permata, anak permata yang banyak sekali mengambil bagian dalam gereja kita. Kayaknya setiap anak permata itu kenal yang namanya Karin. Dan inilah yang menjadi tujuan Kam Erjabu. Bahwa Perjabundu itu menjadi inspirasi. Bandung Barat ini banyak sekali permata kita yang sudah seharusnya erjabu, tapi belum mendapatkan sesuatu yang pas, yang menurut mereka belum berani untuk mengambil sikap seperti yang kalian ambil. Dan kita harapkan pernikahan kalian menjadi magnet bagi mereka untuk kembali memikirkan masa depan. Itu akan kita lihat. Yang menarik dalam teks kita ini adalah bagaimana Tuhan menugaskan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saat mengadakan perjanjian antara Allah dan Musa di Gunung Horeb, Allah menampakkan diri. Allah menampakkan diri dengan nyala api yang keluar dari semak belukar, tapi semak belukar itu tidak terbakar, dan ini mengherankan bagi Musa. Dan Musa hendak mendekati semak belukar yang menyala itu, tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Musa, bukalah kasutmu, karena tanah di mana tempat engkau berdiri ini adalah tempat yang kudus. Jadi saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, erjabu, menikah, itu harus menyangkal diri. Harus meninggalkan, membuka kasut, melepaskan kasut. Kita pahami sebagai meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Simbol kasut adalah simbol kekotoran, kelemahan, kekurangan yang harus kita tinggalkan. Jadi hidup dalam rumah tangga, memasuki rumah tangga adalah hidup yang baru. Segala sesuatu kekurangan, biasanya dalam konseling pernikahan
itu kita lakukan apa yang menjadi harapan calon pasangan kita. Apa yang Aristo harapkan dari Karin? Apa yang Karin harapkan? Terus apa yang kurang disukai oleh Aristo? Karena gak mungkin semua kamu sukai. Apa yang Karin harapkan dari suaminya nanti? Segala kekurangan, segala sifat-sifat, karakter yang kurang berkenan bagi Tuhan, begitu memasuki rumah tangga itu harus kita tinggalkan. Keakuan kita, egois kita, aku metandain du berdepari. Ya, jangan nanti berlaku di rumah tangga itu nggak ada. Ya, meta hendu karo-karo gua, karo-karo meta hendu kaikin jadi pantangan. Karo-karo beletak na penggurun na Karin. Aku pengalaman. Maka bicara KIP masalah, bicara pintar kam masak, itu sudah aman. KIP masalah adi sikap pandu jabu rumah, itu dia senang. Nggak peduli lah pelit sen, kurang pe uang masuk, itu tidak terlalu dipentingkan. Tapi dalam rumah tangga yang baru, segala kekurangan, segala hal-hal yang tidak sempurna, itu harus ditanggalkan. Oleh karena itu sifat-sifat ketika kam rumah Bapak, Karin, ketika kam rumah Bapak, Aristo, itu tidak bisa lagi berlaku di rumah tanggandu. Tapi segala sesuatu harus baru. Ya. Karena kita memasuki hidup pernikahan dan kita berjanji dan Allah berkata sebelum kita mengikat perjanjian dalam rumah tangga, tanggalkan kasutmu, hilangkan semua hal-hal yang tidak sempurna dan hiduplah dalam kesempurnaan Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesempurnaan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memperlengkapi Aristo menjadi seorang suami yang baik. Tuhan akan memperlengkapi Karin menjadi seorang istri yang baik, menjadi orang tua yang baik. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, kamu akan berhasil. Bagaimana kalian bisa menempatkan diri di tengah-tengah keluarga si tepu, di tengah-tengah keluarga sembiring depari. Tuhan akan memperlengkapi seperti Allah memperlengkapi Musa, menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Yang terakhir, Karin dan Aristo. Hidup dalam rumah tangga. Ketika kita berusaha menanggalkan semua hal-hal yang tidak baik, kekurangan karakter yang belum sempurna, akhirnya dalam rumah tangga, walaupun kita tidak lagi menjadi diri kita yang kita mau, tetapi yakinlah bahwa hidup dalam rumah tangga, akhirnya kita tidak lagi mencari kesenangan. Akhirnya Karin dan Aristo tidak lagi mau hanya mencari kesenangan, disenangkan. Tapi dalam rumah tangga itu, kita akhirnya berbagi kebahagiaan. Kita tidak melulu mencari yang namanya kebahagiaan hidup. Bagi ukurku, bagi sura-suraku. Tapi akhirnya kita menjadi orang yang gampang sekali untuk saling berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal yang bisa kita rasakan bersama-sama. Selamat memasuki hidup yang baru, dalam rumah tangga yang baru tentunya. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Mari berubah ke arah yang lebih baik, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kalian berdua. Aktif dalam pelayanan gereja. Ya, meninggalkan Bandung Barat bukan berarti meninggalkan pelayanan.
tapi akan ada banyak pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kalian berdua. Dan kami sangat bangga ketika kami suatu saat mendengar bahwa bukan hanya di Bandung Karin bisa melayani, tapi di tempat yang baru, dalam rumah tangga yang baru, Karin juga dipakai Tuhan dan Aristo juga dipakai oleh Tuhan, saling mendukung untuk hidup dalam pelayanan. Selamat untuk keluarga Sitepu, keluarga Sembiring Depari, Meriah Hukurta, ya, untuk orang tua kami. Ya, yakin kami kai singgo diberikan Tuhan warienda, lahannya terjengjeda gensa. Tapi melala dengan pasu-pasu Tuhan, si isikapkan di bata Meriah Hukurmu, sehat-sehat Razilena kamu. Janah ke kami maka Tuhan si pengasuh kamu menjadi orang tua di tengah-tengah keluarga si barena. Tuhan si masing-masing. Mari ras kita tuh. Daging koi bagi kam kata di bata karena palas. Tucun ras pendilo kubas perjabun. Emaka selaku persuruhan di bata. Kupindo man bandu duana. Gelah pegancih kam melaskan padanku. Ya depan di bata. Dengan di tengah-tengah perpulungan kita. Janah nakam si jemakan kam. Aku si Aristo Anastasius Tepu, muat kam Karina Depari jadi bendaharaku. Dan aku padang tetap melakukan kamu subuk bebas paksa susah tapi senang, subuk bebas paksa sakit tapi sehat, subuk bebas paksa RTDAT bagi pemeriah ukur. Aku padan jaga kabadin penyabunta seh dibatan nirangkan kita alu kematen. Aku si Karina Berudpari, muat kam si Aristo Anastasius Tepu jadi perbulanganku. Janah aku erpadan tetap ngaloken kam, subuh ibas paksa susah tapi senang, subuh ibas paksa sakit tapi sehat, subuh ibas paksa RCDAT bagi meriah ukur. Aku erpadan jaga kebadian perjabunta seh dibatan nirangkan kita alu kematen. Karina Depari mengikat incidenta tanda kebetulan dan kematian. Aristo Anastasius Tepu dipakatin cincin enda, tanda keleng ataiku ras kesediaan kumandang. Di batas sumbul pengharapan, ialah demi kam alu keriahan ras kemalaman ati. Erpalaskan kini tekenduman bani. Gelar kiteken gegeh kesah si badia. Reh tambahna pengarapendu man bani. Bata si bada berkuah akhir singgo nenahkan kam kubas kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus menjadikan kam serta tak megegeh dengan kami yang si bada kuasa serasa lalap si masu kam. Amin. Jadi beban dalam
pedalan kami lebih tampil kehamatan gelah panci kita kari nunggu nandangi kali bumbu tapi pari marganar pelan-pelan kadang beruna Go banci, cilip-cilip Bandung. bujur bang soto itu ikan kami ukur kami ibas kerihan kami ras kali bumbu kami bagai pekrina sangka peluk situ pemergana ugang yang danina ukur kami baik pedalan kami menjelebek tampil kehamatan Pedalan 3 pedalan kami bang 6 tambah sada. 6 tambah sada jangan dari berus tepu 6 tambah sada 2 bagi saksa kerina berikan mana anak berudah pari Ya, go piga. Oh, berikan sadang oleh kusing alo ulumas. Ya. Nanti si dua isang. maka kami membuka seperti perdana bagai beras mami inakiranku di depan lama lemakena adalah rusia dijamu kali di depan perdana ibas dari Bang Jiwa impal kami seperti perdana maka sudah kali membuka ibas suami si sebentar galang kita ada itu mas kami membuka depan perdana adikah ibas maka dari cikre dari buku kami pulau berbeda itu kadang-kadang itu pagi dia bulan melakukan semudah kita akan jambu setiap makan lama ketika kita dari buku dilakukan dari itu juga amin belajar nanti berdepan sehingga kami apabila lepas kami keliling disengkani kami dalam mendengar dan buka sehingga kamu berdepari si sumati bagi berdepari si ilawalana sehingga kami keliling buku empati antara dua dari kami dalam nafas di dalam penjabut beberapa kali kami jadi bagaimana kami kami sehingga kami pengelola operasional dan bahkan juga depan di sini tapi bahasa Indonesia ya enaknya kami akan buka di pagi akan buka ya oke dulu mengatakan jatuh akan buka sebab kami terus tidak mampu. 3.000 kali kami 110 hari. Mengatakan kami dijaga kurang. Iya, kita sekarang tidak. Anda setepu memberi spiritai, memberi melalui memberi kembali ya kami bukti. Anda sekarang mereka di mana
Selamat menempuh hidup baru untuk Karina Depari dan suami. Semoga langgeng. Kita dari mau ngucapin happy wedding ya, semoga happy terus. Semoga yang cepet jadi om-om. Semoga cepet-cepet momongan. Bahagia terus. Cepat dapat momongan. Semoga bahagia selalu. Bahagia rezeki lancar dapat momongan. Amin. Selamat ya.